Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Ibrahim, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. Dengan nomor pokok mahasiswa D1A200035. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Ini bukunya. Dan bab terdiri dari 10 bab. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di bab ini menjelaskan tentang macam-macam landasan dan tujuan Pancasila. Ada landasan historis mengenai keyakinan terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Ada landasan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Ada landasan sosiologis yang mengartikan bahwa Pancasila sudah mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ada landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bangsa. Ada landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu bab 1 juga membahas rumusan Pancasila secara etimologis istilah Pancasila dari bahasa Sanskerta. Secara terminologi, secara historis, sejarah pembentukan Pancasila mulai dari perumusan dalam sidang BPU PKI sampai Piagam Jakarta. Secara sosio-filosofis, fungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan dan tingkah laku. Lalu tujuan mempelajari Pancasila karena ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun objek ilmiah. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Membahas sejarah awal pembentukan Pancasila mulai dari pra-kemerdekaan, era kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Bab 2 juga membahas Pancasila sebagai lambang negara Indonesia mulai dari sejarah pembentukannya, arti dari setiap bentuk dan lambangnya, penggunaan dan larangan penggunaannya. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 4 PUX 2012 bahwa setiap negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam rasa kepemilikan terhadap negara dan seluruh yang melekat padanya. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki beberapa arti. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum yang intinya mencari keutamaan mental. Pengertian Pancasila sebagai filsafat adalah Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Landasan filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila selagi dasar negara dan kebudayaan bangsa. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negaranya. Pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis filsafat. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Muatan sila persatuan Indonesia. Persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang dan ideologi. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pandulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara, juga menjelaskan perbandingan ideologi-ideologi dan kehidupan serta fungsi Pancasila. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintah. Secara harfiah, istilah demokrasi mengandung arti pemerintah rakyat berarti rakyat berkuasa, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara filosofis demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Bab 7 juga menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari demokrasi parlementer, terpimpin, Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak-hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin sehingga bersifat asasi dan universal. Manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Macam-macam hak asasi manusia: hak untuk hidup, hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, hak untuk kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau konvensi, sehingga terciptanya sistem ketatanegaraan terstruktur dan demokrasi hingga diharapkan agar kehidupan masyarakat terjamin. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan, mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Demikian resume buku ini yang saya buat untuk mata kuliah pelajaran pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.